waktu kita terjaga dalam sehari semalam itu 17 jam. Kita punya 24 jam secara umum, untuk istirahatnya 7 jam. Sehingga 17 jam itu waktu tidurnya 7 jam lah secara umum. 7 jam ketika kita tidur dan ketika kita terbangun sebanyak 17 jam. 17 jam ini kemungkinan ada dosa-dosa yang kita lakukan. Sehingga 17 rakaat itu tujuannya untuk menghapuskan dosa. Faja'ala likulli sa'atin rak'atan litakuna kafaratan lima waqa'a fiha minad dunub. Kemudian dijadikanlah setiap 1 jam itu 1 rakaat, agar setiap rakaat itu menghapuskan dosa setiap jamnya. Di per rakaat menghapuskan dosa setiap jamnya. Jadi karena sholat itu salah satu manfaatnya adalah menghapuskan dosa. Seperti yang disampaikan Rasulullah, as-shalawatul khamsi kafaratun lima bainahunna. Sholat 5 waktu itu menghapuskan dosa di antara masing-masing sholat 5 waktu. Banyak kebaikan yang kita lakukan di saat kita mengerjakan sholat. Karena banyak kebaikan yang kita lakukan, banyak balasan kebaikan yang diberikan Allah kepada kita. In khairan fa khairun. Jika yang dilakukan itu baik, balasannya baik. Kalau tidak mengerjakan sholat, ya tidak ada kebaikan. Sehingga tidak ada balasan yang diberikan. Hanya orang bodoh yang tidak mau mendapatkan balasan dari Allah. Dan sangat bodoh sekali tidak mengerjakan kebaikan namun ingin mendapatkan balasan dari Allah. Ini sangat bodoh, jelas-jelas tolol. Pengin uripe penak tapi ora gelem salat. Karena ora kelakoni, ora nyapo-nyapo kok oleh balasan Gusti Allah. Puyo gelem. Faslun fi adadi rakaatis shalah. Faslun tawi iki ku ana fasal swiji fi adadi rakaatis sholati, dalam bertilake pira-pira, dalam bertilake bilangane pira-pira rakaate salat. Fasal menerangkan tentang jumlah rakaat dalam salat fardu, maksudnya. Jumlah rakaat dalam salat fardu dibahas secara global. Setelah membahas tentang rukun-rukun sholat secara terperinci, kemudian musannif membahasnya secara global atau membuat satu kesimpulan dari apa yang sudah dibahas sebelumnya. Dalam pasal ini sebenarnya bukan hanya tentang jumlah rakaat sholat yang dibahas, namun juga berhubungan dengan kewajiban bagi orang yang tidak mampu berdiri di dalam sholat fardu. Kiranya apa yang harus dilakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Waraqatul faraidi, utawi pira-pira rakaate salat fardu yang jumlahnya 5 waktu dalam sehari semalam. Rakaat salat fardu, salat yang harus kita kerjakan. Fardu artinya wajib, walaupun tidak semua orang Islam mengerjakan, karena memang seperti itu kenyataannya. Kebanyakan tidak mau mengikuti hak. Walakinna aktsarahum alal haqqi karihun. Tapi kebanyakan mereka terhadap yang hak itu menolak, membenci, tidak menyukai. Untuk ibadah banyak orang yang tidak senang, tidak suka. Namun walakinna aqallahum, tapi sedikit di antara mereka itu senang. Kebanyakan tidak mau mengerjakan. Berarti ada sebagian kecil yang mau mengerjakan. Kita mudah-mudahan bagian dari sebagian kecil yang mengerjakan, karena akan mendatangkan keselamatan bagi kita. Seperti ungkapannya Ibnu Qayyim al-Jauzi, alaika bitorikil haq
wala tastauhis bikilatis salikin. Senantiasalah berada di jalan yang benar, jadi orang yang taat, walaupun sedikit orang yang mengerjakan. Jangan kamu merasa bersedih dengan sedikitnya orang yang mengerjakan. Wa iyyaka wa tariqal batil, dan jauhilah jalan yang batil, jalan yang dilarang dengan meninggalkan ibadah. Wala tahtaru bikasratil halikin, dan jangan tertipu dengan banyaknya orang yang celaka. Urip golek selamat dewe-dewe. Lah awake dhewe ora duwe prinsip, kok melu-melu, bature cilaka, akhirnya cilaka. Penting untuk kita tanamkan bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, biar semuanya selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Warok ngatul faraidi, utawi pira-pira rakaate salat fardu, fi kulli yaumin, tegese dalem saben-saben sedina, walailatin lan suwengi, fi sholatil hadari, ing dalem salat ana ngomah, illa yaumal jumu'ati, angin sakliyane dina Jumat. Iku sab'ata asyara rakaatan, iku sab'ata asyara 17 apane rakaati. Jadi jumlah rakaat dalam sholat fardu sehari semalam bagi yang sholatnya sholatnya di rumah, bukan musafir, yang sholatnya di qashar, itu jumlahnya ada 17 rakaat. 17 rakaat sehari semalam. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Sehingga jumlahnya 17 rakaat. Pertanyaannya, rahasianya apa kok 17 rakaat? Rahasianya, hikmahnya, kalau kita lihat keterangan di dalam kitab dalam kitab Al-Bajuri. Wal hikmah fi kauniha sab'ata asyrata. Hikmah adanya jumlah rakaat itu sehari semalam 17, kama qala al-Imam Ar-Razi, sebagaimana pendapatnya Imam Al-Fahrur Razi dalam kitabnya Tafsir Ar-Razi. Beliau sampaikan, inna zaman al-yaqadah minal yaum bal lailah sab'a asrota sa'atan. Waktu kita terjaga dalam sehari semalam itu 17 jam. Kita punya 24 jam secara umum, untuk istirahatnya 7 jam. Sehingga 17 jam itu waktu tidurnya 7 jam lah secara umum. Walaupun ada orang yang hanya 1 jam 2 jam tidurnya, atau tidak tidur sama sekali, atau ada yang lebih. Ada kalanya orang itu mulai dari subuh sampai asar tidur terus karena kerjaannya malam. Akhirnya siangnya hanya tidur. Orang tidur itu sama dengan orang mati, banyak waktu yang terbuang sia-sia. Makanya harus banyak dikurangi tentang tidur. 7 jam ketika kita tidur, dan ketika kita terbangun sebanyak 17 jam. 17 jam ini kemungkinan ada dosa-dosa yang kita lakukan. Sehingga 17 rakaat itu tujuannya untuk menghapuskan dosa. Faja'ala likulli sa'atin raka'atan litakuna kafaratan lima waqa'a fiha minad dunub. Kemudian dijadikanlah setiap 1 jam itu 1 rakaat, agar setiap rakaat itu menghapuskan dosa setiap jamnya. Di per rakaat menghapuskan dosa setiap jamnya. Jadi karena sholat itu salah satu manfaatnya adalah menghapuskan dosa. Seperti yang disampaikan Rasulullah, as-shalawatul khamsi kafaratun lima bainahunna. Sholat 5 waktu itu menghapuskan dosa di antara masing-masing sholat 5 waktu. Jadi dari sholat
duhur ke sholat asar, dosanya di antara duhur dan asar itu dihapuskan dengan sholat asar. Asar dengan maghrib, kemudian mengerjakan sholat maghrib, dosanya setelah asar sampai maghrib dihapuskan dengan sholat maghrib. Itu kalau sholat. Kalau tidak sholat, ya tidak terhapuskan. Dan yang menjadikan orang hidupnya susah, ya karena tidak sholatnya. Kenapa? Karena dosanya tidak terhapuskan. Karena penyebabnya dosa dan dosanya tidak terhapuskan karena dia tidak mengerjakan sholat. Prinsip di dalam agama seperti itu. Ma'asobakum min musibatin fabi makasabat aidzikum wa ya'fu an katsir. Banyak musibah yang menimpa kalian itu sebab karena dosa yang kalian kerjakan dan Allah mengampuni banyak dosa. Andaikan tidak diampuni dosa-dosa itu, semakin parah yang kita alami. Karena Allah mengampuni, sebagian yang lain kita harus usahakan dengan ibadah, dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Orangnya tidak mau beribadah, tidak mau beramal soleh, otomatis tidak terhapuskan dosa. Dan ketika tidak terhapuskan dosa, itulah yang menjadi penyebab Allah memberikan balasan kepada seseorang. Konsep hidup seperti itu. Tidaklah Allah berbuat zalim, tetapi merekalah yang sebenarnya berbuat zalim terhadap diri sendiri. Innallaha la yadlimu, ayat-ayat seperti itu kan. Wa ma dzalamnahum walakin anfusahum yadlimun. Tidaklah kami berbuat zalim kepada mereka. Artinya berbuat zalim itu orang tidak salah, tahu-tahu dihukum, itu namanya berbuat zalim. Allah tidak akan memberikan hukuman kepada orang yang tidak melakukan kesalahan. Sedangkan yang dihukum itu mereka-mereka yang berbuat kesalahan. Berarti yang berbuat zalim adalah diri orang itu sendiri. Karena perbuatan dosa mereka itulah yang akan menjadikan adanya hukuman yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, maka prinsip dalam hidup jadi wong apik sing sak tenani gen selamat donya akhirate. Ngoten niku kudune nggih. Nek ndelok ayat-ayat Al-Qur'an kaitannya dengan hidup seperti itu, kalau kita simpulkan, kalau kita ingin menjadi orang yang selamat, bahagia dunia dan akhirat, menjadi orang yang benar-benar taat pada Allah Subhanahu wa taala zahiran wa batinan. Lek ora gelem yo aja disalahne lek enek masalah dalam hidup. Karena itu merupakan akibat dari perbuatan diri sendiri. Ngoten lek ndak paham agama nggih seolah-olah bukan karena itu, bukan karena ini. Karena hal-hal yang lain, ngoten lek paham agama balik ini dosaku apa? Ya krana ora salat ya pantes. Banyak masalah yang dihadapi, sudah direncanakan dengan baik, ternyata gagal. Hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Balik-balik ditakoni, salat subuh apa ora? Ora tahu. Tangimu jam piro? Jam 8. Lah, wis pantes. Ya aja kok salahno, akhirnya kan ngoten to. Wis pas wisane. Untung sik tiling nih. Ora tiling nih nambah bahaya, tiling nih ra sadar. Di istidrat niku kan ra tiling nih. Tiling nih ra sadar apa nih ra tiling no. Tapi wong demen ra tiling nih. Tiling nih itu krono sik seneng, ra tiling nih mesti krono wis ra seneng. Jadi hikmahnya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan. Jadi dalam sehari semalam sholat fardu itu jumlah rakaatnya 17 rakaat. Hikmahnya apa? 17 rakaat kok dibuat 17 rakaat? Hikmahnya adalah orang itu ketika terjaga tidak tidur itu selama 17 jam. Sehingga masing-masing rakaat itu tujuannya menghapuskan dosa setiap jam. Kalau sudah terhapuskan dosanya, Allah tidak akan memberikan hukuman balasan dari dosa. Rahasianya seperti itu. Amma yaumul jumu'ati, anapun utawi dina Jum'ah, iku fa'adatu raka'atil faraidi, mongko utawi wilangani pira-pira rakaate salat fardu fi yaumiha ing dalem dinane Jum'ah iku khamsata asyara 15 apane rakaatan rakaate. Sedangkan untuk hari Jum'ah dikurangi 2 karena Jumatan hanya 2
rakaat, berarti menjadi 15 rakaat bagi laki-laki yang kewajiban Jumatan. Wa ma adatu rakaati sholatis safari, anapun utawi wilangane pira-pira rakaate salat pelungan. Ketika orang bepergian dengan jarak yang diperbolehkan qashar salat, ya, 80 kilo atau 90 kilo, dalam kondisi dia musafir, maka dia boleh mengerjakan sholat qashar, rukhsah. Kalau mau diambil, rukhsah itu artinya dispensasi, ya, atau kortingan, ya, diskon. Fi kulli yaumin, dalam saben-saben sedina, lil qasiri maring wong kang lakoni sholat qashar iku fa ihda asyrota 11 apane rakaatan rakaate. Kalau dia seorang musafir yang mengambil rukhsah, dia berada di tempat berhari-hari, ada berapa batasan, ada 4 hari, bahkan ada lebih dengan kasus-kasus tertentu. Setiap hari di tempat tersebut boleh mengqashar sholat. Ya, walaupun kita berada di rumah tidak dalam perjalanan, sudah sampai ke tujuan, karena kita sebagai musafir, maka di tempat tujuan itu boleh mengqashar sholat 4 rakaat. Jadi sholat duhur jadi 2, asar 2, isya 2. Sehingga kalau masing-masing sholat yang 4 rakaat itu diqashar, yang ada dihitung semuanya menjadi iku faida asrota 11 rakaat. Asar, duhur sama isya berarti 6 kan, maghribnya 3, asarnya 2, menjadi 11. Tinggal 11 bagi yang ngambil qashar. Ya. Lalu yang manggil itmam, ya, ingin menyempurnakan, ya jumlahnya panggah, bukan harus qashar masalahnya. Ini sebagai pilihan. Ya. Mana yang lebih baik? Ada berapa pendapat? Ada pendapat mengatakan karena itu sebagai keringanan, rukhsah diambil. Dia mengatakan seperti itu lebih baik diambil. Dia mengatakan wong bisa melakukan itmam, sempurna, kenapa tidak dikerjakan dengan sempurna? Kadang apa dhewe iki lek ora sempurna ya ora penak amane, ora kulino masalahnya. Tapi secara fikih sebenarnya boleh-boleh saja. Sekarang yang berikutnya, wa qauluhu fiha arba'un wa salasuna sajdatan. Fiha arba'un. Ya, ada kata qauluhu yang dimasukkan ke sini. Ini tidak perlu ada nih, ya. Fiha iku tetep ing dalem sholawatul khamsi atau 17 rakaat tadi, arba'un wa salasuna. Fiha ing dalem faraid, ya. Arba'un utawi papat, wa salasuna lan 30 apane sajdatan sujudi. Dalam sholat fardu jumlah rakaatnya 17. Kemudian jumlah sujudnya ada berapa? 34. Ya. Bicara nih menghitung. Ya. Pokoknya sama hitung dewe lah. 34. 17 kali 2. 11 kali 2, 34. Ya. Masing-masing 1 rakaat itu kan 2 sujud, berarti 17 kali 2. Terpikirkan, orang pernah gitu gak salah. Atas tenggane tafsir Munir, tafsir Marah Lubet, karangane Imam Nawawi itu tidak hanya menyebutkan jumlah ayat. Setiap surat niku ayatnya disebutkan, kalimahnya, isim fi'il hurufin itu disebutkan, hurufnya juga disebutkan. Berapa kata, ya, berapa huruf, itu disebutkan semuanya. Jadi mulai ayat, kata, huruf, semuanya disebutkan. Yang kita sendiri tidak berpikir sampai ke sana, bahkan ya tidak gelem ngitung, ya, males namun tak ngitung. Berapa hurufnya surat Al-Ikhlas? Alah, males nyapu tidak dihitung barang kan, tapi saking kreatifnya, ulama saking kreatifnya dihitung
Lek Al-Ikhlas ngoten gampang, jajal ngitung surat Al-Baqarah. Jatuh kan kentek deh waktu pirang jam ya. Tapi sampai sejauh itu, ulama memang dedikasinya kepada agama sangat luar biasa. Kita hormati mereka sebagai orang-orang yang mulia di sisi Allah karena hidupnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa karek manfaatnya atau menerima hasil kan. Pun sujudnya ada 34 sujud ya. 34 kali sujud dalam sehari semalam. Bukti pengakuan kehinaan hamba kepada Tuhannya. Lek sira gelem sujud. Kamu lo ora gelem sujud nang pangeran lho, jan kebangetan tenan ya. Sudah pantas ngoten lho. Sebagai seorang hamba makan makanan yang diberikan oleh Allah, minum minuman yang diberikan oleh Allah, apa nih udara niki. Lek panganan mawon paling awake sik rumangsa golek gitu loh. Tapi lek ambekan. Ambekan niki gratis tis. Gusti Allah sing menehi. Ngono kon sujud ora gelem, Beh. Arep dadi opo ya. Kan sujud ndak gelem. Sehari semalam Allah meminta kita untuk sujud sebanyak 34 kali dalam sholat sebanyak 17 rakaat. Warbaun batis una takbiratan, dan jumlah takbirnya itu 94 takbir. Allahu Akbar, mulai dari takbiratul ihram sampai takbir intiqal, berpindah dari satu rukun ke rukun yang lain. Mau rukuk kita takbir Allahu Akbar, mau sujud kita takbir Allahu Akbar. Bangun dari sujud lagi, mau berdiri dan seterusnya. Yes, sampean percaya ora usah mbuktekne, jumlahnya ada 94 takbir. Li'anna fi kulli rakaatin khamsa takbiratin. Karena setiap satu rakaat itu 5 takbir. Setiap rakaat itu 5 takbir. Jadi berdiri takbir, kemudian rukuk takbir, kemudian sujud takbir, bangun dari sujud takbir, takbir lagi, wis pokoke 5 jarene iki awake dhewe iki arep goleki kok angel banget. Nggih kan iki kan arep banget terus bangun dari rukuk niku ibarat bukan bangun dari sujud ibaratnya sudah di rakaat berikutnya kan ngoten. Jadi masing-masing rakaat itu 5 takbir. 5 dikalikan 17. Malih biro niku nggih. Tapi pokoke ngoten lah gambarane ngoten. Nggih. Wa arbaun wa tis'una takbiratan. Jumlah takbirnya ada 94. Wa tis'u syahadatin. Dan 9 tahiyat. 9 tahiyat karena ada sholat subuh yang hanya 1 tahiyat. Tahiyat akhir tok. Yang lainnya ada tahiyat awal, ada tahiyat akhir. Sehingga jumlahnya ada 9 tahiyat. Wa asru taslimatin. Dan 10 salam. 10 kali salam. Karena 5 kali ya. Salam pertama dan salam kedua. Assalamualaikum, assalamualaikum. Setiap sholat 2 kali salam. 5 kali sholat berarti 10 salam. Insyaallah salam niku wis donga nggih. Assalamualaikum warahmatullah. Semoga keselamatan bagi kalian dan rahmatnya Allah. Subhanallah. Jadi urip niku penak, lek bener-bener gelem nglakoni ibadah penak karena isinya memang doa-doa untuk mendapatkan kebahagiaan. Jadi lek ra gelem salat wis ora ndonga, ora didongakno kan ngoten. Awake salat jamaah, kita salam ke kanan. Kita mendoakan makmum yang berada di belakang kita kalau kita jadi imam. Kalau sama makmum kita mendoakan yang ada di samping kita. Saling mendoakan. Aja lek ra salat. Mek kok wesel nyambut gawe tok. Ora enek sing ndongakne, ora enek apa. Wah, akhirnya nggih mboten angsal napa-napa. Ini yang harus kita pahami. Dadi wong sing dewasa nggih. Lek mungkin cah cilik ndak sampai berpikir ke sana karena kita sudah usianya tidak muda lagi, harus berpikir lebih dewasa. Bagaimana kita dalam menjalani hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mi'atun wa thalathun wa khamsuna tasbihatan. Dan jumlah tasbihnya 153. Bacaan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali, subhana rabbiyal azim wa bihamdi
3 kali. Nenggone sujud, nenggone rukuk. Karek ngitung nggih sekian kali akhirnya jumlahnya ada 153 tasbih. Subhanallah. Ra krasa ngoten. Sedina sewengi awake dhewe maca sakmene ra krasa ngoten lho. Makanya orang kalau sudah sholat fardu dengan sungguh-sungguh hidupnya pasti enak. Karena banyak ibadah yang dikerjakan, mulai dari membaca Fatihah, membaca takbir, membaca tahmid, tahiyat dan sebagainya itu. Sehingga ora usah kakean amalan, sholat 5 waktu sing tenanan, insyaallah sudah menjadikan kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kita berat untuk menambahkan yang lain, paling tidak sholat fardunya jangan ditinggalkan. Kalau mau menambahkan monggo, asalkan yang wajib jangan ditinggalkan. Jangan sampai mengejar yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Jenenge golek ujeng kelangan telek. Mencari yang kecil, kehilangan yang besar. Semangat niku urip. Makanya enek istilah ngeten. Aku mbiyen ki sakwise ngaji rumangsaku ki ndak salah. Bahasan ngaji malih roh salahku. Daripada panggah roh salahku, orang ngaji pisan. Wong kok panggah salah. Sebelum saya baca buku saya tidak tahu kalau rokok itu membahayakan. Setelah baca buku saya tahu rokok itu membahayakan. Akhirnya saya meninggalkan membaca buku. Ya tidak tahu kalau rokok itu membahayakan. Yang ditinggalkan membaca bukunya. Yang ditinggalkan ngajinya. Biar tidak pagar roh, pagar roh elek. Repot itu. Banyak yang mungkin ndak ngaji goro-goro niku. Wong kaya tegepuki. Wa jumlatul arkani fis shalah. Mi'atun wa sittatun wa isruna ruknan. Wa jumlatul arkani utawi jumlah niku gemblengan atau semuanya nggih. Piro-piro rukun dalam salat. Fis sholatin dalam salat. Rukun itu perkara yang harus dikerjakan yang masuk di dalam sholat. Yang harus dikerjakan di luar sholat namanya syarat. Yang dikerjakan dalam sholat namanya rukun. Ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada rukun qalbi. Dan ada rukun maknawi, tartib rukun maknawi. Rukun-rukun sholat lek dijumlah kabeh nggih. Awake ra sempat ngitung nih. Iku mi'atun 100 wasittatun lan 6 wa isnan 20. Apa nih rukun? Ada 126 rukun di dalam sholat 5 waktu. Di dalam sholat 5 waktu loh nih. Ya. Sampeyan ora usah ngitung kesuwen. Percaya ngono. Jadi rukun yang kita kerjakan ada 126 rukun. Dan masing-masing rukun akan mendatangkan pahala. Dikerjakan dapat pahala dan ditinggalkan akan menjadikan batalnya sholat. Dihitung niki fis subhi ing dalam sholat subuh. Fis subhi ku tetap dalam sholat subuh talasuna utawi 30. Apane ruknan rukuni sholat subuh karena hanya 2 rakaat jumlah rukun yang dikerjakan ada 30 rukun. Wa fil mahribi lan kutub dalam salat maghrib isnan li utawi loro wa armun 40 apane ruknan rukune. Kalau salat maghrib itu ada 42 rukun karena 3 rakaat. Wa fir rubaiyati lan iku tetep ing dalam salat kang bangsa 4 rakaat. Arba'atun te papat wa khamsulan 50 apane rukune. Kan untuk salat 4 rakaat itu ada 54 rukun. Ya, sehingga kalau dijumlahkan semuanya 126 rukun. Salat 4 rakaatnya ada 3.
Ila akhirih zahirun hanyun an syarh, dan seterusnya ya, sudah jelas untuk dijelaskan. Kemudian pasal yang kedua membahas, kalau sudah membahas tentang jumlah rukun sholat ya, sebagai pengetahuan ya, dan yang kita ambil pelajaran bahwa banyak kebaikan yang kita lakukan di saat kita mengerjakan sholat. Karena banyak kebaikan yang kita lakukan, banyak balasan kebaikan yang diberikan Allah kepada kita. In khairan fa khairun, jika yang dilakukan itu baik, balasannya baik. Kalau tidak mengerjakan sholat, ya tidak ada kebaikan, sehingga tidak ada balasan yang diberikan. Hanya orang bodoh yang tidak mau mendapatkan balasan dari Allah, dan sangat bodoh sekali tidak mengerjakan kebaikan namun ingin mendapatkan balasan dari Allah. Ini sangat bodoh, jelas-jelas tolol. Pingine uripe penak tapi ora gelem salat. Karena ora kelakoni, ora nyapo-nyapo kok oleh balasan Gusti Allah. Apa ya gelem. Sampeyan ae lho ora gelem meneh wong sing gaene nglarakne. Duwe barang ya ora diwenehi, bleh tangene wong timbang tangene kowe nglarakne aku bareng ngoten. Masih utang ya manggah rati wae, padahal utang niku dibalik nih. Urip dilek iso balik. Penak metune angel balike. Ya wassalam san. Wa man ajasa anil qiyam fil fardhah lima sakotin. Nah niki. Ini penting. Wa man uta sapa nungkung ajasa apes sapa man anil qiyam saking jumeneng fil fardhati dalam salat fardu. Lima sakotin krono are kangelan talhakuhu kang tetemu apa masakoh ing wong fi qiyami dalem ngadeke wong salat mongko salat sapa wong jalisan kalih kang lungguh. Salat mongko salat sapa man jalisan kalih kang lungguh ala hayyi ayatin ala ayyi hayatin ngatasi ndi tingkah saakarep sapa man. Pun satu kalimat niki kita pahami dulu. Orang yang tidak mampu sholat dengan berdiri dalam sholat fardu. Dalam sholat fardu, ini ada qaid. Kita awali salah satu rukun sholat adalah berdiri bagi yang mampu. Wajib berdiri bagi yang mampu. Namanya rukun fi'li. Rukun yang berupa pekerjaan. Biasanya diurutkan nomor 3. Niat atau takbiratul ihram, niat, kemudian berdiri bagi yang mampu. Terus bagaimana kalau orang itu tidak mampu berdiri dalam sholat fardu? Apakah dia tidak sholat? Ya sholat manggan. Ya, tidak ada tidak sholat ketika tidak mampu berdiri. Sholat itu wajib dikerjakan sebelum disolatkan. Ya. Wa ajilu bis sholati, segeralah ngerjakan sholat qoblal maut, sebelum dia mati, atau sembahyanglah sebelum disembahyangkan. Rian kan nenten poster ngoten ya, dipasang nang tembok. Sembahyanglah sebelum disembahyangkan. Salatlah sebelum disolati. Tetap salat mulai dari balik sampai kita mati. Wajib mengerjakan salat. Ada orang yang punya anggapan, oh saya ini sudah tinggi tingkatannya, hakikat, usul, ma'rifat, saya tidak wajib sholat, murtad. Orang seperti itu murtad. Kenapa? Sholat itu jelas-jelas wajib, kemudian dia menghukumi tidak wajib. Semua orang tahu bahwa salah satu kewajiban ketika kita menjadi orang Islam adalah mengerjakan sholat. Kok tiba-tiba ada orang yang punya keyakinan, punya anggapan dirinya tidak wajib sholat, padahal masih berakal dan sudah baligh. Niki. Kalau orang meninggalkan sholat karena males, tak sampai murtad. Tapi kalau sudah meyakini tidak wajib sholat, dia adalah murtad. Kalau dia mengaku wali, dia adalah walinya setan. Walius setan, bukan waliullah. Walinya setan. Walaupun punya karomah dan sebagainya, tetap bukanlah waliullah.
Karena musuhnya Allah sekalipun oleh Allah dikasih kelebihan. Jangan melihat kelebihannya, tidak melihat syariatnya. Tahu-tahu ikut-ikutan, tidak sholat. Jumatane ning endi? Ning Mekah. Padahal jame ra padha. Enek yo kasep Jumatan ning kono. Lah nggih, urung wayahe Jumatan wis Jumatan ning Mekah. Nggih. Aku ngaku tok ngapusi. Bagi orang yang tidak mampu sholat dengan berdiri dalam sholat fardu, tidak mampu itu 5 syakotin. Karena memang sulit atau sangat berat sekali. Masyakoh niku sesuatu yang tidak bisa ditanggung. Saya berat, tidak kuat tenan. Kalau kuat, walaupun dengan bersandar, wajib berdiri loh. Walaupun dengan bersandar, golek tembok, golek sokong, nggih sandaran, gen kuat ngadeg, tetap wajib ngadeg. Tapi kalau sudah tidak kuat, benar-benar kepala pusing, tidak mampu untuk berdiri, atau kaki tidak kuat karena mungkin kena penyakit tertentu misalkan, maka solusinya tetap sholat jalisan, sholatnya dengan duduk. Sholatnya dengan duduk ala ayyi hayatin sa'a, dengan cara apapun duduknya. Baik duduk di kursi maupun duduk di lantai. Tapi perlu kita ketahui tetap wajib rukuk dan sujud disempurnakan. Kalau masih mampu rukuk dan sujud. Jangan asal ketika sholat dengan duduk ndak rukuk sujud. Padahal ndak rukuk paling ndak. Atau sampai ndak rukuk ndak sujud. Kalau duduknya di kursi, dia sebenarnya mampu untuk berdiri sebentar untuk rukuk. Harus rukuk. Kok ndak rukuk, ndak sah sholatnya. Duduk di kursi hanya sebagai ganti tidak mampu berdiri. Rukun sholat yang lain kok masih mampu dikerjakan, wajib dikerjakan. Ini yang harus difahami. Wajib dikerjakan kalau masih mampu mengerjakan seperti rukuk sebagaimana umumnya, ya harus rukuk sebagaimana umumnya. Duduk sebagaimana umumnya, sujud sebagaimana umumnya, ya sujud sebagaimana umumnya. Tidak hanya tetap di kursi. Ini yang harus diketahui. Jadi harus paham kalau sebelum melakukan setiap apapun yang kita kerjakan harus ada ilmunya. Dipahami dulu, ditanya-tanyakan, jangan ikut-ikutan. Nah, sementing baturin lungguh kursi wayahe rukuk, panggah mek lingguh tok. Padahal mampu, kecuali kalau tidak mampu. Tidak mampu lain, selagi mampu wajib rukuk dan sujudnya disempurnakan. Duduk di lantai atau duduk di kursi monggo terserah. Karena itu pengganti dari berdiri. Hanya saja walakinnal iftirasyahu fi maudhi'i qiyamihi afdalu min tarabbuhi fil adhar. Walakinna iftirasyahu, tetapi ini lungguh iftirasiman. Duduk iftiras. Duduknya tahiyat awal itu namanya iftirash. Dari kata farosun artinya ngelemekno. Kakinya diduduki. Lek tawaruk, kakinya dimasukkan ke kaki satunya, pantatnya dijatuhkan ke lantai. Niku tawaruk. Iftiras duduknya tahiyat awal. Duduk iftiras fi maudhi qiyamihi dalam panggonan yang ngadege wong, yakni sebagai ganti dari berdirinya tadi, iku afdalu luweh utama. Luwih utama, jadi daripada duduk di kursi, lebih baik duduk di bawah. Ganti dari berdiri. Waktu rukuk, ya berdiri sebentar. Kalau memang masih mampu. Kalau memang masih mampu, kalau memang tidak mampu, tidak apa-apa. Kalau masih mampu harus rukuk dengan sempurna. Jadi ketika waktu rukuk, berdiri sebentar, kemudian rukuk, kemudian sujud. Tetap seperti itu loh, ya. Jangan asal-asalan ya, dalam mengerjakan, daripada tidak sah terus akhirnya kita sama dengan tidak sholat kan ya repot. Padahal wis kangelan sholat. Untuk mengantisipasi tidak diterima nih. Minta rabuihi saking lungguh silaniman fil adharin dalam kaul adhar. Kalau sama-sama duduknya, maka duduk iftiras lebih baik daripada duduk silo. Iftiras kena, silo kena, atau duduk tawaruk ya kena ketika di lantai.
Tapi yang paling bagus duduknya dengan duduk iftiras. Yang berikutnya, waman ajaza 'anil julus sholat muttaji'an. Waman tesapan wong ajaza apes sapa man 'anil julusi saking lungguh, ndak mampu sholat dengan duduk. Berarti ora usah sholat, mboten. Tetap sholat, apa nasik waras piris nggih. Rasa nggih, ngambut gawe kuat. Sedina ora leren kuat, tapi sholat 5 menit ora kuat. Ya, cara wong Jawane diganduli setan. Setane ting grandel saking akeh ya akhire ora kuat. Salamaka salat sapa man mutajian kalih kang turon miring. Urutan yang berikutnya salat dengan miring, bukan dengan terlentang dulu. Jadi kalau tidak mampu berdiri maka dengan duduk, tidak mampu duduk dengan miring. Miring ke arah mana? Miring ke arah kanan, berarti kepala di utara. Kalau kita di Indonesia ya, kepala di utara, miring, ngoten lho. Orang lumah dhisik, jadi miring dhisik urutane. Shalat muttaji'an, salat dengan miring. Fa in ajasa anil ittija, fa in ajasa moko lamun apes sapa wong anil ibtijai saking turun miring nggih, karena ndak mampu dengan miring, salat mongko salat sapa men mustalqiyan kalih wong kang lumah ala dhahrihi ing atase gegeriman. Warijlahu kalih utai sikil loro man iku lil kiblati madhep maring kiblat. Di caranya kakinya delamaannya niku ditegakkan. Kepalanya itu diganjel bantal. Gagine nang sih kulon nggih, ngejur ngetan nggih, ngejur ngetan nggih. Sikile nang kulon, sirahe diganjel bantal. Kalau memungkinkan, kalau tidak maka kakinya itu yang harus dihadapkan ke arah kiblat, delamaan kaki. Fain ajasa ngandalik, fain ajasa mau kelamun apes sapa men andalika saking mengkono sholat mustalqian kuliyos kabane dalik, ya, mulai dari sholat duduk, kemudian miring, kemudian lumah, ya. Bareng kok ndak iso niki lho kok ora salat. Au ma'a mongko isara sapa man bitorfi lan mripate man kon ngedepne moto sekane. Ora kuat lho Gus, masih wajib salat. Masyaallah, saking pentingnya salat. Ini bukan Allah yang butuh ya. Yang butuh itu kita. Allah itu tidak membutuhkan amal soleh yang kita kerjakan. Allah terus mendorong untuk berbuat kebaikan biar kita mendapatkan balasan. Tujuannya seperti itu. Bukan Allah memaksa-maksa kita, tapi Allah itu menginginkan kita agar terus mendapatkan kebaikan, balasan dari kebaikan yang kita lakukan. Maka ungkapannya ma'aujaba 'alaika dukhula khidmatih awujuda khidmatih ila ma'aujaba 'alaika ila dukhula jannatih. Tidaklah Allah mewajibkan kamu beribadah kepadanya kecuali Allah ingin masukkan kamu ke dalam surganya. Tidaklah Allah mengharuskan kamu untuk sholat kecuali Allah ingin memberikan kemudahan dalam hidupmu. Tujuannya ngoten balik nang awake dhewe. Makanya sing ndak gelem ngerjakne padha karo wong sing ora sayang karo awake dhewe, ngoten kan. Wong tinggi dhewe ngoten lho. Ora tinggi sapa-sapa. Ora butuhe Gusti Allah, butuhe awake, ngoten lho. Maka ada satu ungkapan biar kita semangat dalam ibadah. Ibadah bukan sekedar kewajiban, namun ibadah sebagai kebutuhan. Karena yang butuh kita. Yang paling utama, ibadah ya sebagai konsekuensi kita sebagai hamba. Sing paling apik ngoten. Nyapa Pak musolat? Wong salat iku diperintahne Gusti Allah. Terus aku ki kawulane Gusti Allah. Mosok aku kawulane Gusti Allah ora gelem manut karo Gusti Allah. Apa arep perang karo Gusti Allah? Musuhan karo Gusti Allah, ya salah lawan kan. Wong musuhan kok karo Gusti Allah. Akhirnya digeruduk karo Gusti Allah, salah lawan. Nggih, iki gambarane ngoten. Ora gelem salat padha karo kenyek pangeran. Padha karo ora menghargai Gusti Allah nggih. Ora ngargai menungso ae lho. Menungso ae ngamuk-ngamuk. Sirati hargai sing gawe menungso. Dicites karo Gusti Allah ora dadi apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Au ma'a mongko isarah sapa men. Kon isarah nggih. Kalau ndak mampu bitarfi kelawan
mripate man wa nawala niyato sapa man biqalbi lan atine man. Hati niat dalam hati nggih membayangkan gerakan-gerakan salat Allahu Akbar nggih barya maca Fatihah kemudian rukuk Allahu Akbar bayangne rukuk ning atine niku ada bayangan tentang salat yang dikerjakan. Wa yajibulan wajib alaihi ngatasiman apa istiqbaluha madhepake apa istiqbaluha madhep kiblat biwaji lan wajahiman biwat ngisyain kelawan nyelehake suci-suci tahta roksi nang ngesor-ngesore sirahe man ketika tidur berbaring tadi wa yumi'u lan isara sapa man bi roksi kelawan sirahe man fi ruku'in dalam ruku' iman wa sujud iman. Itu memberikan perbedaan antara isarah rukuk ketika rukuk dan sujud dengan kepala, menggerakkan kepala kalau memang mampu. Fa'in ajasa mukalamun apa subman al-ima saking isarah birok lan siraiman menggerakkan kepalanya ndak mampu. Au ma'am mongko isarah sapa man bi ajbani kelawan telapu animan. Nggih dengan kelopak mata nggih. Kon bedane antara rukuk dan sujud piye ya Allah. Semoga wedi diparingi sehat nggih terus iso istiqomah ibadah. Biar kita terus paringi sehat, gunakan sehat untuk ibadah. Kalau disyukuri maka akan ditambah. Lek sehat ora tinggi ibadah, nggih hati-hati. Nek mati dijumuk karo Gusti Allah. Asale sehat malah ndak iso sehat. Wis kados ngoten niki lho panggah kon salat nggih. Fa in ajazam kelaman apa sumana lima saking isarah biak lawan ajfanihina. Kangge telapukane ora iso isarah, ndak kuat. Ajra mongko nglakokno sapa man arkana sholati ing pira-pira rukune salat ala qalbi ngatasi atine man dalam hati gerakan-gerakan salat itu dibayangkan bayangne ki wayah ruku bayangne ki wayah sujud bayangne ki wayah ngadeg masyaallah sing koyo ngeten niku lho sik kon salat kok sing rasa sing sehat kok ndak kelem salat karepe piye ngoten lho Pak. Insyaallah sing salah sapa nih. Jangan salahkan saya, salahkan orang tua saya karena ndak ngajari saya dulu. Karena ndak mengajari akhirnya saya ndak melakukan. Saya ndak mau dapatkan hukuman sendiri akhirnya kan ngoten. Orang tua saya harus ikut dihukum. Kayaknya nggih kudu dilatih. Sebagai orang tua harus terus melatih anak-anaknya dengan ikhtiar yang mampu dilakukan, selebihnya Allah yang menentukan. Wala yatrukuha niki lho, wala yatrukuha. Lan ora kena ninggal sapa man ing salat. Lan ora kena ninggal sapa man ing salat, ndak boleh meninggalkan salat. Madama ing dalam selakine langgeng. Madama ing dalam selakine langgeng opo akluhu akliman. Opo akluhu akaliman sabitan kalih kang tetep. Selama orang itu masih normal akalnya, walaupun tidak bisa gerak sama sekali, tetap wajib sholat. Tetap wajib sholat. Saking bahayanya meninggalkan sholat, agama tetap mengharuskan sholat walaupun orang sudah tidak bisa bergerak sama sekali, asalkan akalnya masih normal. Niki kita bayangkan seperti itu. Kok sampai koyok ngene iki sajane opo penyebab? Salah satu yang ini saking bahayanya meninggalkan sholat sehingga dalam kondisi sulit sekalipun ndak iso nyapo-nyapo lek si akal normal si akal si normal gitu, tetap sholat. Insyaallah penting. Yang banyak dilupakan orang masalah sholat. Ya Allah. Pun wal musalli qa'idan laqad alih. Wal musalli te wong kang salat qa'idan kalih kang lungguh iku laqad arana qadha iku maujud ali ngatasi musalli. Bagi orang yang salatnya dengan duduk karena memang tidak mampu berdiri atau dengan miring karena tidak mampu duduk dan sebagainya, itu tidak ada kewajiban qadha, salatnya sudah sah. Asalkan syarat dan rukunnya dipenuhi.
ya wudu, bagi yang berhadas, menutup aurat, menghadap ke arah kiblat, suci dari najis, ya tetap bukan hanya asal sholat. Ora kok cucuk sholat mboten. Sholatnya ini, tapi syaratnya ya tetap harus dipenuhi. Makanya keluarga harus membantu jika ada saudara yang tidak mampu menjalankan syaratnya sholat sendiri karena sakit dan sebagainya. Terus mengingatkan, bahkan ungkapannya ulama, orang-orang yang ketika sakit tidak mengerjakan sholat dikhawatirkan matinya su'ul khotimah, matinya tidak membawa iman, dikhawatirkan semacam itu. Karena salah satu penyebab orang tidak membawa iman ketika mati meninggalkan sholat. Ma'udzubillah min dzalik. Wala yang kusu ajruhu, wa yang kusulan ora sudo apa ajruhu ganjarane man to musolli qaidan. Tidak akan berkurang pahalanya. Wong memang mampune sak monten ngoten lho. Li anna krana setune man ku ma'dzurun wong kang den udurake. Karena dia memang mampunya seperti itu. Wa amma qaulu anapun tawi dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rupane dawuh man sholla qaidan falahu nisfu ajril qaim. Man utawi sapane wong iku sholat sapa man qaidan kalih kang lungguh falahu mongko tetep ketuwe man nisfu ajril qaimi separone ganjarane wong kang sholat adeg. Wa man utawi sapane wong sholat sapa man qana iman kalih kang turu, bukan kok turu maksudnya nggih. Nah iman kalih wong kang turon nggih, miring utawa turon lumah. Salat karo turu ya ora enek. Falahu mongko iku tetep kedeman nisbu ajrul qaidi utawi ganjarane separone ganjarane wong kang lungguh. Nah, salat wong kang lungguh. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor hadis 1117. Ini untuk siapa? Famahmulun alal nafli indal qudrah. Famahmulun mongko iku den tanggungake diarahkan ala nafli ngatasi salat sunah indal qudrati nalikane kuwasa ngadeg. Untuk salat sunah walaupun mampu berdiri boleh dikerjakan dengan duduk. Untuk salat fardu kalau mampu berdiri tidak boleh dengan duduk. Boleh dengan duduk kalau tidak mampu berdiri. Salat sunnah walaupun mampu berdiri boleh dengan duduk. Hanya saja pahalanya salat dengan duduk itu separuhnya salat dengan berdiri, karena sebenarnya mampu berdiri. Hanya saja orang salatnya dengan miring padahal mampu dengan duduk, separuhnya salat dengan duduk pahalanya. Untuk salat sunnah, sedangkan salat wajib tidaklah demikian. Oke, mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang kita pelajari sehingga kita menjadi semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menerima amal ibadah kita dan memberikan balasannya baik di dunia maupun di akhirat. Demikian yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat, dan kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.